Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 241. Ye Chen membalik tangannya dan mengeluarkan pedang surga merah, dan kiri dan kanan dengan pisau emas di tangan kanannya, lalu mengayunkannya dengan kuat, membentuk formasi pedang pertahanan tiangan. Pound. Segera, energi pedang kincin mengenai formasi pedang defensif Ye Chen terus-menerus, memicu percikan terang meskipun energi pedang kincin tidak terlihat. Itu kuat, dalam 3 napas, retakan formasi pedang defensif Ye Chen muncul. Bersenandung, lagi pula, pada detik kelima, susunan pedang pertahanan tiangan Ye Chen runtuh di tempat, dan itu adalah pertama kalinya susunan pedang pertahanannya ditembus dari depan. Zeng, Jining Xuang menjentikkan ringan dengan tangan batu gioknya, dan suara sitar yang tak terhitung jumlahnya dan energi pedang menyatu, membentuk cahaya pedang yang kuat dan tak tertandingi. Cahaya pedang 3 warna yang menyerang Zhou Ao dari depan menembus udara dan menembak lurus ke arah Ye Chen. Ayo, mata Ye Chen tajam dan tangannya cepat, pedang Cixiao langsung berubah menjadi api Tiankui, lalu tergeletak di depannya. Pound, cahaya pedang 3 warna mengenai pedang Tiankui, membuat suara logam bertabrakan, dan juga memicu percikan api yang terang. Bersenandung, pedang Tiankui bersenandung untuk sementara waktu, tetapi sangat kuat dan tidak dapat ditembus oleh cahaya pedang 3 warna. Tetapi meskipun demikian, lengan Ye Chen mati rasa karena syok, dan darah di tubuhnya bergolak. Pedang itu, dalam kehampaan, Fuya mengelus janggutnya, menatap pedang Tiankui di tangan Ye Chen, berpikir sejenak, tidak yakin, lalu menatap Dong Huang Taixin, berharap Anda bisa mendapatkan jawaban tegas darinya. Mulut. Kamu menebak dengan benar, Dong Huang Taixin berkata dengan santai, ini epi pria itu. Petik 2, begitu, Fuya mengerti, dan cahaya yang tidak bisa dijelaskan muncul di matanya. Pound, sementara keduanya berbicara, Ye Chen di bawah sekali lagi dikejutkan oleh lampu pedang 3 warna berturut-turut dan mundur. Ini aku sebagai gantinya, Ye Chen meraung, dan kemudian memegang pisau emas di tangannya. Dia bergegas menuju Jining Xuang sepanjang jalan seperti angin, dan berjalan maju melawan suara piano di luar tempat itu. Pada titik ini, Ye Chen tiba-tiba melangkah keluar, lalu berbalik dan melompat, melakukan tendangan voli, memegang pisau emas di kedua tangan, dan menebas Huasan. 8 pemborosan dipotong, bersenandung. Segera, cahaya pedang emas besar sepanjang 5 kaki muncul seketika. Cahaya pedang itu sangat mendominasi, mampu membelah gunung, dan pedang itu ganas dan tak terkalahkan. Yo, 8 Desolation Slash dari Monster Clan. Dong Huang Taixin, yang dalam ketiadaan, tidak bisa menahan diri untuk duduk tegak, dan ada riak di matanya yang indah. Anak ini sebenarnya menyembunyikan teknik rahasia seperti itu. Mereka, semua sangat kagum, apalagi di bawah, kecuali beberapa orang. Tidak ada yang benar-benar tahu bahwa Ye Chen masih menyembunyikan teknik pedang yang mendominasi. Di mimbar, Jining Xuang melihat cahaya pedang emas yang terbang turun dari langit, sedikit mengernyit, dan segera memetik senar dengan cepat. Suara piano menyatu, dan momentum yang dibentuk oleh struktur diperkuat lagi. Berikan padaku, teriak Ye Chen, dan menghancurkannya di atas kepala Jining Xuang. Dia telah melihat misteri metode rahasia suara piano Jining Xuang, menggunakan suara piano untuk memadatkan kekuatan yang tak terlihat. Jining Xuang diselimuti oleh kekuatan ini. Hanya dengan mematahkan kekuatan ini terlebih dahulu barulah mungkin untuk melanjutkan pertempuran berikutnya. Fakta membuktikan bahwa dia benar, karena Jining Xuang memainkan piano dengan cepat untuk memperkuat pertahanan. Pound, segera, suara benturan logam terdengar, dan Ye Chen terkejut mundur, seolah-olah dia telah terbelah di atas pelat baja yang keras. Banyak orang melihat petunjuknya. Jelas tidak ada apa-apa di langit di atas kepala Jining Xuang, tetapi tebasan Ye Chen yang mendominasi menghadapi rintangan yang kuat. Jelas, ada misteri misterius di langit yang tak terlihat. Ayo lagi, Ye Chen berteriak lagi, mengayunkan pisaunya lagi, menuangkan energi nyata ke dalamnya, dan pisau yang lebih kuat bersinar. Menebas di udara. Pound, kali ini, terdengar lagi suara logam yang bertabrakan, yang sangat menusuk telinga. Mungkin kekuatannya terlalu berlebihan, bahkan platform pertempuran yang keras pun retak. Buka untukku. Tanpa momentum itu, Ye Chen mengayunkan golok emas untuk ketiga kalinya, dan bahu Wang Zhan menebas dengan paksa.
Dentang, kali ini, kekuatan tak terlihat yang menyelimuti Jining Xuang dibelah olehnya, dan suara piano yang menakutkan sepertinya dikalahkan seperti riak dipegas, dan kekuatan dari apa yang disebut suara piano juga anjlok dalam sekejap. Klik, pisau emas di tangan Ye Chen tampaknya tidak mampu menahan kekuatan menakutkan dari tebasan Bahuang, dan patah di tempat. Zeng, pada saat yang sama, Ye Chen membalik tangannya dan mengeluarkan pedang surga merah, menuangkan energi aslinya ke dalamnya, dan energi pedang yang meluap berkumpul dengan sempurna. Dia seperti angin, dan dia secepat tidak ada bayangan. Panjangnya pedang di tangannya berteriak, menembus udara, hapus guntur dan kilat, kekuatannya tak tertandingi. Feng Xianjue, si Fan terkejut lagi, kamu bahkan bisa tahu Feng Xianjue dari Ni Feng. Pada saat itu, Yang Dingtian dan yang lainnya semua memandang Ni Feng. Ni Feng juga melihat ke panggung pertempuran, matanya sedikit menyipit, ada keraguan dan kekaguman di matanya, dia hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan hanya mengatakan 5 kata, aku tidak mengajarimu. Zeng, tanda seru, ada ringkikan pedang di platform pertempuran. Jining Xuang terpaksa berdiri, menyingkirkan Sukin dengan jentikan tangannya, lalu mengetukkan jari kakinya ke tanah, mengelak ke belakang, gerakannya sangat misterius. Tetapi jika ini masalahnya, sulit untuk melarikan diri dari pedang Ye Chen yang pasti akan membunuh. Engah, tidak ada yang cocok untuk pedang, dan sehelai kerudung polos jatuh dari platform pertempuran. Melihat dengan hati-hati, itu adalah kerudung polos yang menutupi pipi Jining Xuang, dan saat kerudung polos itu jatuh, wajah Jining Xuang yang tak tertandingi terungkap, hanya saja wajah tak tertandingi di atasnya, ada bekas pedang yang dangkal, kurang dari ber lebih besar dari. Itu, benar-benar melukai tubuh roh misterius itu. Melihat bekas pedang yang dangkal di pipi Jining Xuang, semua orang terkejut. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Jining Xuang, tubuh roh misterius, telah mengalahkan 3 biografi sejati dengan Sukin sejak dia memulai pertempuran, dan sekarang teknik rahasia tidak hanya dipatahkan, tetapi juga dilukai oleh pengetahuan Ye Chen, pedang. Tuan Suci, ini sudah 3 putaran. Dalam ketiadaan, Xuan Chen memandang Dong Huang Taixin sambil tersenyum. Aku melihatnya, Dong Huang berkata dengan marah, aku tidak menyangka akan melewatkannya kadang-kadang, tapi jangan terlalu senang, bisakah dia bertahan 10 putaran dan tidak mengatakan apa-apa? Tanda seru. Saat keduanya berbicara, Ye Chen di bawah memuntahkan seteguk darah. Sesaat sebelum dia hendak menikam Jining Xuang, dia terkena kekuatan misterius di seluruh Jining Xuang. Itu juga karena kekuatan misterius itu jalur pedangnya menyimpang dari lintasan, dan itu hanya meninggalkan noda di tubuh Jining Xuang, pipi, bekas pedang yang dangkal. Namun, saat dia melihat Jining Xuang, matanya tiba-tiba menyipit. Karena dia melihat ada darah yang meluap dari bekas pedang yang dangkal di pipi Jining Xuang, tetapi segera darah yang meluap itu mulai mengalir ke belakang, dari mana asalnya dan dari mana mengalir kembali, dan bekas pedang itu, di dalam itu sepenuhnya pulih dalam waktu singkat. Sungguh kekuatan pemulihan yang menakutkan. Ye Chen merasa sangat menakjubkan, kekuatan pemulihan Jining Xuang sudah bisa disebut monster. Kamu memang bukan Ye Chen saat itu. Jining Xuang menatap Ye Chen dengan tenang, auranya meningkat dengan cepat, dia dikelilingi oleh kemegahan suci, seperti makhluk abadi yang sempurna. Hal yang sama berlaku untukmu. Ye Chen berkata dengan ringan, lalu mundur tiba-tiba, dan kemudian menebaskan pedang secara miring, karena Jining Xuang, yang tidak jauh dari saat terakhir, sudah muncul di sampingnya saat ini di samping. Ini sebanding dengan teknik teleportasi terlarang. Ye Chen merasa dingin di sekujur tubuhnya. Jika dia tidak melihatnya sebelumnya, dia akan terluka parah sekarang. Bab 242. Ketika Ye Chen ngeri, dia hanya merasakan hantu di depannya. Ketika dia hendak bergerak, dia tersungkur oleh telapak tangan, ada jejak darah di tubuhnya. Gerakan yang aneh. Ye Chen menggertakkan giginya, tetapi penglihatannya tidak bisa mengimbangi kecepatan Jining Xuang. Formasi pedang tiangan. Pada titik kritis, Ye Chen mengayunkan pedang surga merah dengan sangat cepat dan berkumpul menjadi formasi pedang tiangan. Dia hanya bisa menggunakan formasi pedang tiangan dan Xiantian Gangqi untuk bertahan terlebih dahulu untuk menstabilkan posisinya dan menunggu serangan balik nanti. Jari roh mendalam 9 surga. Segera, suara acuh tak acuh Jining Xuang terdengar di panggung pertempuran. Segera, Jining Xuang menunjukkan sosoknya, dengan kemegahan ilahi melekat pada jari gioknya,
dikelilingi oleh aura 3 warna, satu jari seperti cahaya ilahi, menunjuk dari udara. Pound, arai pedang tiangan rusak, dan bahkan baju besi kibawaan ditusuk seperti tahu, dan lubang darah menyembul dari bahu Ye Chen di tempat. Jari yang mendominasi, Ye Chen mundur dan membagi pikirannya menjadi 2 tujuan, mencoba untuk menekan aura 3 warna yang ditinggalkan Jining Xuang di tubuhnya. Aura 3 warna sangat aneh, dan itu dapat dipisahkan atau gabungan jalin, mengamuk di tubuhnya, menghancurkan meridian tulang Ye Chen. Segel roh mendalam 9 surga. Sebelum Ye Chen bisa menstabilkan sosoknya, Jining Xuang mengambil segel tangan giok besar lainnya di depannya. Kang Long, Ye Chen tiba-tiba berhenti, menginjak tanah, dan menembak seperti bola meriam dengan bantuan pantulan dari platform pertempuran diiringi dengan nyanyian naga yang perkasa. Dia menamparkan bayangan naga emas ilusi dengan telapak tangannya. Metode rahasia naga barbar. Ketika Ye Chen menggunakan metode rahasia naga, Dong Huang Taixin, yang berada di kehampaan, terkejut lagi. Ledakan. Ketika dia terkejut, segel roh mendalam 9 surga telah bertabrakan dengan bayangan naga Kang Long. Gelombang suara yang menakutkan menyebabkan banyak murid menutup telinga mereka. Terlebih lagi, darah mengalir keluar dari lubang hidung mereka, dan pikiran mereka meraung. Melihat panggung pertempuran lagi, Jining Xuang tertegun setelah pukulan dari teknik rahasia, tapi Ye Chen terkejut muntah darah lagi dan mundur. Kesenjangan ini luar biasa besar. Keluarga Sangguan Bo menghela nafas. Mereka tidak setingkat. Si Tu Jin membelai janggutnya. Kamu harus tahu bahwa Jining Xuang bukan hanya tubuh Xuanling, dia juga yang realem yang asli, yang merupakan perbedaan besar. Meskipun begitu, tapi dia sudah cukup bangga untuk bertahan 3 putaran di tangan Jining Xuang. Bang! Sementara beberapa orang berbicara, Ye Chen di panggung pertempuran dibuang lagi oleh telapak tangan Jining Xuang, dan ketika dia mendarat, dia meninggalkan 2 jejak kaki yang dalam di panggung pertempuran, darah di tubuhnya bergolak, dan seteguk darah lagi, menyembur keluar. Paksa aku untuk menggunakan semua kekuatanku. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu mengepalkan tinjunya dengan erat, dan semua kekuatannya dengan panik berkumpul di pergelangan tangannya. Bersenandung, bersenandung. Segera, ada dengungan menusuk dari pergelangan tangannya. Melihat lebih dekat, itu ditransmisikan dari cincin bintang 7 bayangan bulan, dan 7 bintang semuanya menyala, dan di bawah pengaruh kekuatan seluruh tubuh Ye Chen, cincin bintang 7 bayangan bulan meledak. Moon Shadow 7 Star Ring. Pria tua bermata tajam Suge menyipitkan matanya sedikit, seolah dia mengenali apa yang dihancurkan oleh Ye Chen. Kakek Suge, apa itu cincin bintang 7 bayangan bulan? Sangguan Yuer menatap lelaki tua Suge dengan rasa ingin tahu. Kurang dari BR lebih besar dari, ini semacam gelang yang membantu orang berlatih. Ini telah disempurnakan secara khusus. Orang tua Suge berkata perlahan, ada 7 bintang di atasnya, dan setiap bintang mewakili berat 500 kati. Bintang terang 500 kati, 100 kati, 2 bintang 1000 kati, dan seterusnya, 7 bintang 3500 kati. Sampai saat ini, bocah Ye Chen itu telah bertarung dengan berat 3500 kati, yang terlalu menakutkan. Petik 2, 3500 kati. Sangguan Yuer jelas juga kaget, matanya penuh ketidakpercayaan. Aku tidak menyadarinya sebelumnya, anak ini. Wajah Biyu juga sangat terkejut. Beratnya 3500 kati, apakah anak ini binatang buas? Ada keributan di tempat itu. Jelas, selain lelaki tua Suge, banyak orang juga tahu cincin bintang 7 bayangan bulan, dan sebelum itu, mereka juga melihat dengan jelas bayangan bulan 7 bintang menerangi cincin itu adalah 7 bintang. Dengan berat 3500 kati, dia mengalahkan Sui Yin, melukai Bai Yi dengan parah, melumpuhkan Hua Yun, dan bertahan 3 ronde melawan Jining Xuang tanpa kalah. Ini sangat menakutkan. Semua kekuatannya dalam pertempuran dengan Yuner. Cheng Kun di kursi tinggi, meskipun wajahnya suram, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Dia terkejut, 3500 kati, dalam hal keadaan asli seseorang, dia tahu betul apa artinya itu. Kakak, kamu tidak melepas cincin bintang 7 bayangan bulan untuk Ye Chen. Chu Linger memandang Chu Xuaner dengan takjub di sisi Heng Yuezong. Aku pikir kamu melepasnya lebih awal. Chu Xuaner juga menatap Chu Linger dengan heran. Keduanya saling berhadapan dengan takjub,
yang mengejutkan Yan Dingtian dan yang lainnya tak terkira. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Ye Chen bertarung dengan berat 3.500 jin sepanjang waktu. Ini benar-benar kikuk. Dalam kehampaan, Dong Huang Taixin tanpa sadar mengusap bagian tengah alisnya. 3.500 kati, tes-tes. Fuya dan Xuan Chen juga mendecakkan lidah mereka. Klik, klik. Saat semua orang terkejut, suara cincin bintang 7 bayangan bulan pecah terdengar di panggung pertempuran. Dentang, dentang. Segera, pecahan cincin bintang 7 bayangan bulan jatuh di platform pertempuran, dan setiap pecahan sangat berat. Ketika jatuh, itu tertanam di platform batu keras di tempat, dan platform batu keras itu retak-retak. Mengaum, raungan dahsyat terdengar dari platform pertempuran, dan raungan itu datang dari tubuh Ye Chen. Setelah melepas cincin bintang 7 bayangan bulan, momentumnya tiba-tiba berlipat ganda, dan kecepatan serta kekuatannya secara kualitatif disublimasikan pada saat yang sama. Rambut hitam panjangnya tertiup ke langit oleh hembusan napas yang keluar dari tubuhnya, dan armor kibawaan ada di sekujur tubuhnya, ketebalannya lebih dari 2 kali lipat, dan petir hitam masih menempel di permukaannya. Kekuatan yang telah lama hilang. Ye Chen mengepalkan tinjunya dengan erat, dan merasakan kepercayaan diri yang kuat dari tinjunya. Cahaya seperti bintang bersinar di matanya yang dalam. Setelah menurunkan beban, seluruh tubuhnya menjadi lebih ringan dari sebelumnya. Kekuatan yang ditekan juga digulirkan, dan nafas yang keluar dari tubuh terbakar seperti api. Di sisi yang berlawanan, Jining Xuang menyaksikan perubahan Ye Chen, dan jejak kejutan muncul di matanya yang cantik dan acuh tak acuh, tapi itu hanya kejutan sesaat, dan dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Ayo, Ye Chen, yang berada di puncak kekuatan tempurnya, berteriak keras, menghancurkan lempengan batu yang keras dengan satu langkah, dan bergegas menuju Jining Xuang dengan kecepatan kilat, begitu cepat hingga dia menghilang. Ning Xuang juga bergerak, dan kecepatannya tidak kalah dengan Ye Chen. Bab 243. Kecepatan keduanya begitu cepat sehingga sulit bagi banyak murid untuk menangkap jejak keduanya, bahkan jika mereka menajamkan mata, hanya percikan api yang tercipta saat keduanya bertabrakan yang samar-samar bisa melihat jejak keduanya. Namun penglihatan mereka yang kuat di alam Netherworld berbeda, bola mata mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan saat sosok Ye Chen dan Jining Xuang bergerak. Ledakan, ledakan, suara gemuruh medan perang terus berlanjut, dan sebelum mereka menyadarinya, keduanya telah bertarung selama 20 ronde, dan Ye Chen, yang kekuatan tempurnya melonjak, panik, tetapi dia tidak memiliki kecenderungan untuk kalah dalam waktu singkat. Tuan Suci Dong Huang, saya menang. Dalam kehampaan, Xuan Chen tersenyum dan melirik Dong Huang Taixin. Aku tahu. Dong Huang Taixin menggosok bagian tengah alisnya dan melambaikan tangannya. Setelah hari ini, aku akan melepaskanmu. Benar-benar jahat. Setelah ribuan tahun, nona tuaku jatuh ke tangan seorang anak laki-laki di Yuanjing tubuh. Boom! Saat keduanya berdiskusi, ada raungan mengejutkan dari platform pertempuran di bawah, dan Ye Chen dan Jining Xuang sama-sama dikejutkan oleh teknik rahasia. Kamu mengejutkanku. Jining Xuang memandang Ye Chen dengan acuh tak acuh. Pernahkah kamu melihatku lebih tinggi dariku? Ye Chen berkata dengan ringan, dan ketika kata-kata itu keluar, sudah ada rune di bawah kakinya yang mulai bekerja, dan kemudian mengaturnya sendiri, membentuk diagram gosip raksasa yang panjang 5 kaki. Sial, apa yang terjadi dengan anak ini? Bahkan susunan gosip Huayun pun bisa melakukannya. Bagian bawah mulai gelisah lagi. Yang pertama adalah Ki Bintang Bawaan, dan yang terakhir adalah Taiji Yantian dan Feng Shenjue. Sekarang dia bahkan tahu diagram formasi gosip Huayun. Anak ini pasti bodoh. Di tengah diskusi, Ye Chen bergegas maju seperti harimau, dengan dorongan dari susunan gosip, sehingga menekan kekuatan Jining Xuang, ditambah dengan kibawaan King Kong yang tidak bisa dipatahkan, dia secara sadar memilih pertempuran jarak dekat. Melihat ini, Jining Xuang mundur dengan cepat. Zeng, zeng, Ye Chen telah melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin cahaya pedang langsung menuju Jining Xuang untuk mengejarnya tanpa urutan tertentu. Ya, dia bisa melakukan kekuatan gaib 6 meridian. Si Fan terkejut lagi. Pound, pound. Di panggung pertempuran, Jining Xuang terus mengayunkan pedang roh di tangannya saat dia terus mundur, menghalangi cahaya pedang dari kekuatan supernatural 6 meridian. Ye Chen menerkam, dan jarak antara Jining Xuang dan Jining Xuang dijaga dalam jarak 5 kaki dalam sekejap, sehingga kekuatan susunan 8 trigram dapat ditampilkan, dan kecepatan serta kekuatan Jining Xuang benar-benar ditekan.
8 Desolation Boxing. Kang Long, jalankan Thunder Palm. Ye Chen mulai menunjukkan kekuatan gaibnya. Dia penuh dengan ki dan darah, dan dia bertanggung jawab atas lautan pil. Ada 9 avatar di tanah yang terus-menerus mentransmisikan esensi sejati bumi, memungkinkan dia untuk melepaskan semua jenis gerakan besar dengan tidak hati-hati. Melihat Jining Xuang lagi, Ye Chen, yang menginjak susunan gosip, dipukuli bola balik, kecepatan dan kekuatannya ditekan, yang membuatnya lelah untuk mengatasinya. 9 surga mendalam roh terlarang. Lagi pula, dia masih menggunakan metode tabur rahasia, tetapi saat dia akan menggunakannya, Ye Chen menghilang dengan deru, dan bahkan susunan gosip pun menghilang. Tak perlu dikatakan, dia juga bisa menggunakan teknik tembus pandang Sueyin. Seseorang sudah menghela nafas. Ledakan. Di arena pertempuran, Ye Chen membuat serangan yang kuat di bawah perlindungan sembunyi-sembunyi. Jining Xuang mundur dengan tinju bahuang, dan kemudian dengan telapak tangan Kang Long, Jining Xuang memuntahkan darah dan mundur. Ekspresi Jining Xuang masih acuh tak acuh, dia menunjuk ke tengah alisnya, dan ada mata ketiga membukanya. Ye Chen, yang tidak terlihat, menjadi tidak terlihat di mata ketiganya, dan mengangkat tangannya untuk memaksa Ye Chen keluar. Begitu Ye Chen mendarat, asap biru naik ke seluruh tubuhnya, dan kemudian selusin klon keluar tanpa urutan tertentu. Ya, tiruan bayi. Begitu teknik rahasia ini dilakukan, seseorang menyeringai lagi. Ayo pergi. Di atas panggung, selusin atau lebih Ye Chen telah mengepung Jining Xuang. Seperti yang dia pikirkan, hantu avatar dilemparkan, yang membuat alis cantik Jining Xuang mengerutkan kening. Jelas, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen bahkan akan mengetahui metode rahasia ini. Kerjasama timbal balik dan transfer antara avatar dan dewa terkadang tidak terduga efek-efek. Meskipun mata ketiga Jining Xuang dapat mengetahui yang mana dewa Ye Chen, tetapi dewa tersebut dapat ditransfer ke avatar, yang paling rumit. 8 Pemborosan. Ketika dia terkejut di dalam hatinya, salah satu Ye Chen telah mengayunkan tinjunya, dan meninjunya dengan pukulan yang mendominasi. Jining Xuang menembak segera, dan segel roh mendalam 9 surga ditampar, meledakkan Ye Chen yang mendekat, dan kemudian dia tiba-tiba berbalik, dan roh mendalam 9 surga menunjuk dan memukul dewa yang baru saja bergeser di belakangnya. Tapi, sesaat sebelum itu, jati diri Ye Chen menjauh lagi, dan cahaya pedang ditebas dari samping, meninggalkan lubang berdarah di tubuh Jining Xuang. Dengan cara ini, setelah beberapa pertempuran, Ye Chen sering berhasil menutupi lebih dari selusin avatar, tetapi Jining Xuang, tubuh roh misterius, sedikit berantakan. Meskipun dia memiliki ketahanan yang luar biasa, dia tidak bisa melakukannya. Aku tidak tahan Ye Chen Made seperti ini. Mengaum. Sosok Ye Chen seperti kilat, dan banyak klon bekerja sama satu sama lain, dan semakin mereka bertarung, semakin sengit mereka jadinya. Selanjutnya, dia menggunakan berbagai teknik rahasia, satu demi satu, yang membuat wajah banyak murid sejati di bawah menjadi hijau, karena sebagian besar teknik rahasia yang digunakan Ye Chen adalah teknik rahasia mereka. Aku berkata, saudari, bagaimana situasinya dengan muridmu? Kenapa? Kamu tahu segalanya. Culinger yang berada di bawah telah mendecakkan lidahnya lebih dari sekali. Anak ini tahu lebih banyak daripada aku. Cusuaner tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok bagian tengah alisnya. Tampaknya setelah 3 kompetisi besar, aku harus berbicara dengannya. Aku tidak salah. Tubuh, roh misterius sering kempis di tangan seorang anak di alam Yuan. Suara-suara terkejut datang dan pergi dari segala arah, berkumpul menjadi gelombang pasang. Ketahui segalanya, buat masalah. Aku tidak hanya meremehkannya. Hei, Biyu, yang duduk, menggosok bagian tengah alisnya berkali-kali, dengan senyum mencela diri sendiri, itu adalah puncaknya periode dia tidak pernah membuat Jining Xuang begitu malu, tapi Ye Chen, yang selalu dia pandang rendah, telah melakukannya. Apa ini? Ini ironi telanjang. Aku akan mengatakannya, dia sangat kuat. Di samping, Sangguan Yuer menundukkan kepalanya dan menyeringai, selalu melihat bekas rona merah di pipinya. Aku berkata, Sangguan Bo, ayo kita singkirkan anak ini, potensinya tidak terbatas. Situ Jin menarik Sangguan Bo ke sisinya, dan mereka berdua bergumam, tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Mengumpulkan kekuatan dari ratusan sekolah, anak ini sangat menarik. Dong Huang Taixin, yang dalam ketiadaan, tersenyum penuh minat, lalu menatap Fuya. Aku punya tugas untukmu,
ajak anak ini datang ke Tianxuanmen. Aku tidak berani menjaminnya. Fu, ia merentangkan tangannya, aku mengundangnya sebelumnya, tapi dia menolak dengan sopan. Kalau begitu ikat aku di sini. Dong Huang Taixin tersenyum santai, aku harus kembali dan mempelajarinya dengan cermat. Itu bisa membuat tubuh roh misterius menderita berulang kali. Aneh kalau anak ini tidak memiliki misteri apapun. Halo bosku, di sini gua ada tas ransel Tommy. Pasti udah pada tahu lah ya, tas Tommy. Nah ini tas ransel, cowok atau cewek bisa nih. Ini bagus banget, unik, bisa ditenteng, bisa dijadikan ransel, tinggal tarik begini ke bawah. Nah, keren. Tuh, mantap ya. Penampilan ya, it's number one lah. Ya kan? Nah di dalamnya itu dia ada model semacam bukannya itu dia ada nggak langsung ini, dia ada model serutnya lagi. Tuh. Di dalamnya juga ada tag ya. Pokoknya is the best lah. Bagi ada yang berminat, linknya saya simpan di deskripsi ya. Oke, thank you. Let's go. Bab 244. Sementara keduanya berbicara, ada raungan lain dari bawah, dan Jining Suam ditendang kembali oleh pukulan Ye Chen. Hujan menghapus semuanya. Saat dia menstabilkan sosoknya, Jining Suam mencubit sidik jarinya. Segera, langit berubah, dan kecemerlangan yang cemerlang muncul, dan kemudian setetes gerimis yang tersisa di sekitar kecemerlangan itu turun. Lalu tetes kedua, dan tetes ketiga, segera membentuk hujan lebat, menutupi seluruh menara medan perang. Saat Ye Chen hendak pergi, alisnya tiba-tiba berkerut. Karena dia menemukan bahwa tetesan hujan yang aneh menimpanya dan mengeluarkan asap biru, yang benar-benar melarutkan pelindung kibawaannya. Tidak hanya itu, bahkan ki sejati yang muncul dari tubuhnya, selama terkontaminasi oleh tetesan hujan, secara misterius akan larut menjadi ketiadaan, dan banyak klonnya juga akan berubah menjadi tidak terlihat. Sungguh teknik rahasia yang aneh. Ye Chen kagum untuk beberapa saat, tapi dia tidak akan duduk diam. Segera, dia menarik api abadi, tetapi dia tidak mengorbankannya dari tubuh. Sebaliknya, dia menggunakan api abadi untuk menarik kekuatan api bumi, dan kemudian menggunakan kekuatan api untuk mengembun menjadi lautan api lautan api berpusat padanya, membentuk pusaran api. Pecahkan untukku. Mengikuti omelan lembut Ye Chen, dia melambaikan tangannya dan menunjuk ke langit. Segera, pusaran api melonjak ke langit, dan tetesan air hujan yang jatuh akan tersedot oleh pusaran api, dan kemudian terbakar menjadi kabut yang indah. Suanger, kamu tidak perlu menjaga tanganmu. Melihat teknik rahasia Jining Suam telah dipatahkan, Cheng Kun di kursi tinggi berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Jining Suam menghela nafas dan menutup matanya sedikit. Melihat ini, Ye Chen menyipitkan matanya dan tampak waspada, seolah-olah dia merasakan bahwa Jining Suam akan melakukan teknik rahasia yang mengerikan. Sebuah pikiran mekar. Segera, suara wanita surgawi menembus langit, dan saat kata terakhir jatuh, Jining Suam tiba-tiba membuka matanya, dan kekuatan tak terlihat menyebar seperti riak dalam sekejap. Tiba-tiba, Ye Chen tubuhnya bergetar, dan setelah beberapa saat dalam kegelapan, dia membuka matanya lagi, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak lagi berada di medan perang, tetapi di dunia yang penuh cahaya, dan langit penuh dengan kelopak bunga berwarna-warni. Melihat ini, Ye Chen tiba-tiba maju selangkah, dan menebaskan cahaya pedang dengan pedangnya. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa meskipun pedangnya tidak lemah, itu tidak berdampak sedikit pun pada dunia di depannya, dan langit masih penuh dengan bunga, berubah menjadi kehampaan di musim gugur. Ilusi. Ye Chen menyipitkan matanya. Namun, di mata orang luar, ketika Jining Suam mengucapkan sebuah pemikiran dan kemudian membuka matanya, Ye Chen tampaknya telah kehilangan jiwanya, dan berdiri di platform pertempuran dengan bodohnya, seperti patung. Ada apa? Mengapa Ye Chen tidak bergerak? Itu ilusi. Duduk di kursi, lelaki tua Zuge menyipitkan matanya, dan langsung melihat melalui misteri berkembangnya pemikiran ini. Dan itu ilusi yang mengerikan. Si Tujin sepertinya pernah mendengar tentang kengerian bunga pikiran yang bermekaran. Kalau begitu Ye Chen dalam bahaya. Ekspresi Sang Duan Yuer berubah, matanya yang indah penuh kekhawatiran. Kamu masih menyembunyikan teknik rahasia semacam ini. Biyu di samping mengepalkan tangan gioknya. Tak perlu dikatakan,
itu adalah teknik ilusi yang belum pernah ditemui Jining Xuang sebelumnya ketika dia berduel dengan Jining Xuang. Mungkinkah aku belum memenuhi kualifikasi untuk membuatnya menggunakan bunga pikiran? Biyuyin mengatupkan giginya, merasakan rasa frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ilusi, Xuanger adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang biasa. Cheng Kun, yang berada di kursi tinggi, tersenyum bercanda, lalu mengedipkan mata pada Jining Xuang, menunjukkan bahwa Jining Xuang harus menghancurkan Ye Chen, dan kemudian hilangkan masalah di masa depan. Mengapa? Jining Xuang menghela nafas lagi, tapi tetap mengangkat langkah teratainya dan berjalan perlahan menuju Ye Chen. Paman Guru, itu sebabnya Yin Yan Hua mekar, dan dalam keadaan apa, Ye Chen tidak bergerak. Ke arah Heng Yuezong, Si Tunan dan yang lainnya memandang Yang Dingtian yang sepertinya tahu segalanya. Itu ilusi. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam, wajahnya agak jelek. Ilusi semacam ini hanyalah tubuh roh misterius yang dapat mewariskan kekuatan supernatural bawaan dari generasi sebelumnya, tetapi waktu kebangkitan berbeda. Menakutkan alasannya adalah tidak peduli bagaimana Anda bertahan, Anda akan dipukul, dan pikiran Anda akan terseret ke dunia fantasi ribuan bunga. Begitu Anda jatuh ke dalamnya, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Aku belum punya waktu untuk mengajarinya ilusi, apalagi mengajarinya metode rahasia untuk memecahkan ilusi. Di sini, Chu Xuaner menyalahkan dirinya sendiri. Tidak ada gunanya. Yang Dingtian menggelengkan kepalanya. Metode umum untuk memecahkan ilusi tidak akan berhasil untuk berkembangnya sebuah pemikiran. Ilusi ini bukanlah ilusi biasa. Saudari junior, jangan salahkan dirimu. Saudara bertanggung jawab mengatakan yang sebenarnya. Feng Wuhen, yang selalu pendiam, berkata, ide ini cukup mendominasi. Menurut legenda, ada tubuh misterius, dan ilusi ini menarik seluruh sekte menjadi ilusi. Ketika kembali pada kenyataannya, sekte itu akan basis kultivasi orang ini telah benar-benar hilang. Sial, mata Si Tunan tegak karena terkejut. Jika kamu ingin menjadi begitu menakutkan, itu berarti Ye Chen tidak ada harapan. Jangan kamu harus kalah. Dalam kehampaan, Dong Huang Taixin penuh dengan fitnah, dan berkata dengan marah, datanglah dengan bunga satu pemikiran, dan semuanya akan berakhir. Ini keberuntunganku. Xuan Chen tersenyum sedikit. Namun, yang mengejutkan saya adalah tubuh roh misterius generasi ini telah membangkitkan kekuatan supernatural bawaan ini begitu awal. Itu tidak mudah. Di samping, kata Fuyadia menjilat lidahnya sambil membelai janggutnya. Di bawah perhatian semua orang, Jining Xuang berhenti 3 kaki dari Ye Chen, memegang pedang roh 3 warna yang bergetar di tangannya. Melihat Ye Chen dengan tenang, Jining Xuang menghela nafas tanpa daya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat Ye Chen lagi, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen bisa berlatih lagi dan menjadi murid sejati Heng Yue, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen, yang satu tingkat lebih rendah darinya, akan mampu melawannya, sampai sekarang. Tiba-tiba, Jining Xuang kesurupan sesaat. Mungkin, dia terlalu meremehkan mantan kekasihnya, itu hanya 3 bulan, dan dia hanya di Yuanjing, bahkan dia tidak bisa tidak mengagumi kecepatan kemajuannya. Namun, Jining Xuang masih mengangkat pedang roh di tangannya. Ini adalah 3 kompetisi besar. Bahkan jika mereka adalah kekasih di masa lalu, mereka ditakdirkan untuk tidak didasarkan pada kasih sayang. Sekarang mereka memiliki posisi yang berbeda, dan mereka semua memikul kemuliaan sekte. Dia harus memotong pedang ini. Karma antara kamu dan aku, mari kita potong dengan pedang ini. Jining Xuang menghela nafas lagi, dan berkata bahwa dia telah sedikit mengangkat pedang spiritual 3 warna. Jika pedang ini jatuh, Ye Chen akan menjadi cacat bahkan jika dia tidak mati. Pada saat ini, Cheng Kun di kursi tinggi tersenyum kejam. Para murid dari sekte Zheng Yang menjadi sangat arogan, dan kutukan menjadi gelombang. Mengapa? Penonton dari segala arah menghela nafas. Sebelum pedang jatuh, mereka sepertinya telah melihat adegan kematian tragis Ye Chen. Generasi bakat luar biasa bisa menjadi jiwa pedang di detik berikutnya. Kamu Chen, Yang Dingtian dan yang lainnya berdiri tanpa urutan tertentu. Namun, pada saat semua orang mengira Ye Chen akan dibunuh oleh pedang, mata kusam Ye Chen tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang tajam. Bab 245. Feng Shen Jue mengikuti omelan Ye Chen, dia tiba-tiba mengangkat pedang langit merah, dan cahaya ilahi pedang itu mendekati Jining Xuang.
Bergantung pada, teriakan pertama datang entah dari mana, dan Dong Huang Taixin lah yang bersumpah, anak ini bisa melakukannya. Petik 2. Ini, Xuan Chen dan Fuya di sampingnya juga terkejut. Itu rusak, dia benar-benar menghancurkan ilusi yang mendominasi itu, dan dalam waktu sesingkat itu. Orang tua Zuge yang duduk di kursi di bawah melompat dari kursinya di tempat. Bagaimana dia melakukannya? Di samping, ekspresi Biyu bahkan lebih mengejutkan. Meskipun dia tidak pernah mengalami perkembangan pikiran, dia telah mendengar terlalu banyak tentang kengerian teknik rahasia ini, dan dia akan dibunuh oleh seseorang dalam keadaan asli anak laki-laki itu hancur. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Cheng Kun di kursi tinggi tanpa sadar berdiri, menatap platform pertempuran dengan tak percaya. Ini, tak perlu dikatakan, Yang Dingtian dan yang lainnya menatap panggung pertempuran dengan tatapan kosong, tak bisa berkata-kata. Seluruh penonton terkejut, dan suara sok itu seperti gelombang laut. Meskipun mereka tidak pernah mengalami pembungaan pikiran, mereka telah mendengar terlalu banyak tentang kengerian teknik ini. Saat itu menyebabkan sekte jatuh ke dalam ilusi dan menghapus basis kultivasi mereka. Betapa menakutkannya teknik rahasia ini, dapat dilihat dari ini. Sekarang, sulit untuk tidak terkejut bahwa ilusi yang mendominasi seperti itu akan dipatahkan oleh Ye Chen. Engah. Saat semua orang terkejut, pedang Ye Chen telah menembus bahu Jining Xuang. Pada jarak 3 kaki, Ye Chen tiba-tiba terbangun dan melancarkan serangan, dan dia menggunakan Feng Shen Jue. Bahkan Jining Xuang, yang merupakan tubuh Xuanling, tidak memiliki kemungkinan untuk mengelak, dan dipukul di tempat. Darah berceceran, Jining Xuang mundur dengan cepat, syok muncul di matanya yang indah untuk pertama kalinya. Senang melihat bunga-bunga bermekaran, Ye Chen tidak mengejar, melainkan terhuyung-huyung, dengan sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya. Jika Anda ingin bertanya bagaimana dia mematahkan ilusi mekarnya sebuah pemikiran, atau pujian dari mata roda abadi 6 jalan, murid-murid yang menentang surga dari klan peri ini dapat melihat melalui semua ilusi di dunia, tentu saja termasuk berbunga-bunga pikiran. Namun, karena Ye Chen bukan dari darah klan peri, dia tidak dapat memanfaatkan kemampuan Xian Lunyan dengan sebaik-baiknya, dan dia membayar mahal untuk ini. Pertempuran ini ditakdirkan untuk menjadi tragis. Ye Chen mencoba berdiri diam, dan dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya. Di sisi berlawanan, ekspresi Jining Xuang telah berubah dari kaget menjadi acuh tak acuh, seolah-olah Ye Chen tidak bisa mengalahkannya bahkan jika dia menghancurkan pikirannya. Di bawah pengawasan semua orang, dia mencubit sidik jarinya lagi. Kemudian, 2 aliran ki terpisah dari tubuhnya, dan kemudian Jining Xuang lainnya terbentuk di sisi kiri dan kanan tubuhnya. Dengan tambahannya, ada 3 Jining Xuang, mengenakan pakaian yang sama, semuanya dengan ekspresi acuh tak acuh, seperti 9 langit seperti peri. Klon, seseorang di bawah terkejut, itu bukan tiruan. Ye Chen, yang berdiri di hadapan Jining Xuang, menyipitkan matanya sedikit. Yang mengejutkannya adalah bahwa Jining Xuang sebenarnya adalah dewa, dan bahkan aura, basis kultivasi, dan alamnya persis sama. Metode rahasia macam apa ini? Mata Ye Chen penuh keterkejutan. Dengan pengalamannya, dia secara alami tidak bisa menjelaskan semua ini. 1 Jining Xuang sudah cukup baginya untuk merasa malu, apalagi 3 Jining Xuang dengan yang sama kekuatan. 1 ki mengubah 3 pembersihan. Dalam kehampaan, kata-kata Dong Huang Taixin sedikit terkejut. Kekuatan supernatural bawaan semacam ini juga telah terbangun. Sekarang bocah Ye Chen kurang beruntung. Fuya menghela nafas. Itu benar, ketiga Jining Xuang memiliki kekuatan yang sama, metode rahasia yang sama, dan bahkan pikiran mereka dipisahkan. Tuan Guru, metode rahasia macam apa itu? Si Tunan dan yang lainnya melihat ke arah Heng Yuezong di bawah sebagai jika mereka tahu segalanya Yang Dingtian. Hanya kali ini, Yang Dingtian yang tampaknya maha tahu juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku belum pernah mendengarnya. Apakah ini metode rahasia tertinggi yang legendaris? Yang Dingtian tidak mengetahuinya, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain di adegan itu tidak mengetahuinya, dan lelaki tua Zuge adalah salah satunya. Saat ini, matanya bulat dan menatap ketiga Jining Xuang di atas panggung. Kakek Zuge, apakah kamu tahu asal-usul teknik rahasia itu? San Tuan Yuer dan yang lainnya memandang Zuge tua dengan rasa ingin tahu. 1 ki mengubah 3 kemurnian. Orang tua Zuge membelai janggutnya, matanya menjadi dalam. Ini adalah teknik rahasia tertinggi yang legendaris.
Teknik rahasia ini dapat menyalin dirinya menjadi 3 diri yang sama, apakah itu tingkat kultivasi, kondisi jiwa, dan teknik rahasia semuanya sama, sangat sombong. Petik 2, ini terlalu menakutkan. Teknik rahasia ini memiliki batas waktu. Bio memberi Zuge-yu tampilan eksperimental. Seharusnya ada. Orang tua Zuge menyentuh dagunya, tetapi dia tidak begitu yakin dengan jawabannya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, menurut pendapat saya, seharusnya ada, jika tidak maka akan terlalu menentang surga. Berarti, 3 lawan 1. Omong kosong. Boom, ledakan. Saat semua orang terkejut, pertempuran sudah dimulai. Kali ini, tentu saja, Ye Chen adalah orang yang dipukuli. Meskipun dia memiliki teknik rahasia dari banyak murid sejati, dia tidak tahan dengan pengepungan dari 3 Jining Suang. Engah, engah, engah. Ye Chen terus bertarung di medan perang, tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat menahan pengepungan dari 3 tubuh misterius. Dia pernah menjadi gila, dan dia hampir akan memperkuat gerakannya di tempat. Namun, bagaimana mungkin dia, yang sangat berbakat, mengekspos kartu trufnya seperti ini? Dia telah membuka mata roda peri secara samar, dan sambil menghindarinya, dia menyimpulkan misteri teknik rahasia Jining Suang, berharap menemukan beberapa petunjuk. Sudah pasti teknik rahasia yang sombong ini memiliki batas waktu. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kurang dari BR lebih besar dari, namun, bahkan jika ada batas waktu, akan sulit bagiku untuk bertahan sampai saat itu. Ye Chen mengerutkan kening, dengan ekspresi serius di wajahnya, karena teknik rahasia Jining Suang yang mendominasi terlalu canggih. Bahkan jika dia terbebani dengan Xian Lunyan, dia tidak bisa menunggu sebentar, sulit untuk menirunya. Waktu, Ye Chen tahu betul bahwa yang dia butuhkan saat ini adalah waktu. Dia membutuhkan waktu untuk bertahan dari batas waktu metode rahasia ini, atau dia dapat mempelajari metode rahasia ini secara diam-diam selama periode waktu tersebut. Jika demikian, dia pikir dia juga dapat memisahkan 1 atau 2 diri yang identik. 3 atau 2 lawan 3, itu jauh lebih baik daripada 1 lawan 3 sekarang. Setelah mengetahui hal ini, Ye Chen dengan cepat mencubit sidik jarinya. Diagram Bagua, buka. Ye Chen mengertakkan gigi, dan diagram Bagua yang berserakan dikumpulkan kembali secara paksa, dan jangkauannya diperluas dari aslinya 5 kaki menjadi 8 kaki, dan seluruh diagram Bagua diwarnai emas. Xiantian Ganqi, buka. Mengikuti omelan lembut Ye Chen lagi, baju besi usang dari Xiantian Ganqi berkumpul lagi, dan kali ini lebih tebal dan lebih kuat, dan ada. Xiantian Ganqi melilit tendon di tubuhnya, tulang, jeroan, dan bahkan setiap tetes darah dibungkus rapat oleh Ganqi. Klone Pantom, buka. Terdengar raungan keras lainnya, dan klon yang digunakan Jining Suang untuk dibubarkan dengan Tianyu Sifan sebelum berkumpul kembali. Dan kali ini, jumlah klon ditingkatkan menjadi lebih dari 30 olehnya. Apa yang bisa dilakukan Taiwan lihat pada dasarnya adalah avatar dari produk ini. Ye Chen berkumpul kembali, dan momentumnya luar biasa, membuat mata semua penonton menjadi cerah. Satu orang di Yuanjing, energi dan darah ini terlalu agung. Seruan itu terdengar seperti air pasang. Namun, bagaimana mereka bisa tahu bahwa yang dibawa Ye Chen adalah pil Si yang hanya bisa dibuka di Netherworld Realm, dan ada 9 avatar dalam kegelapan yang terus-menerus mengirimkan esensi bumi kepadanya, sehingga dia bisa menyia-nyiakannya, untuk isi hatinya. Putus asa, Ye Chen tidak bisa menghentikan darah yang keluar dari mulutnya, dan mengaktifkan 3 teknik rahasia utama satu demi satu, yang membuatnya juga harus menderita serangan balik yang kuat. Bersambung.